Sobat Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to iCerdas Indonesia YouTube channel with me Kak Elva Rina. Senang banget hari ini ketemu sama Kak Elva lagi. Jadi kali ini Kak Elva mau ngajakin belajar nih tentang perbedaan I have dan I have been. Mungkin sahabat Haji ada yang udah pernah dengar ya, cuman kan kadang kita suka bingung tuh, karena kan tenses itu banyak banget ya. Ada yang present perfect lah, present continuous lah, present perfect continuous lah, ada yang simple present. Nah, itu tuh biasanya diikutin oleh has, have, ya kan, to be, dan lain sebagainya. Nah, sekarang aku mau bahas nih tentang I have dan I have been, yang mana biasanya dipakai oleh present perfect dan juga present perfect continuous. Nah, itu apa tuh Kak? Bingung kan gimana? Makanya kali ini kita belajar. Tenang aja, nggak akan bingung kok, kita belajar pelan-pelan ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share video-video yang ada di channel YouTube iCerdas Indonesia. Kalau udah, langsung aja kita lanjut ya. Nah, jadi I have dan I have been ini itu digunakan untuk masa lampau ya Sobat Haji. Kalau masa lampau itu menggunakan verb 3 ya biasanya. Nah, kalau I have itu biasanya digunakan untuk tenses present perfect. Jadi punya formula subject plus has dan juga has atau have plus verb 3. Nah, I have ini menyatakan suatu kejadian yang udah kita lalui atau kejadian yang lampau. Makanya dia pakai present perfect dan dia pakai verb 3 untuk verbnya. Sedangkan I have been itu biasanya digunakan untuk tenses present perfect continuous. Nah, di sini ada continuous yang menandakan bahwa kejadian itu walaupun di masa lampau terjadinya, tapi masih terjadi sampai sekarang. Makanya pakainya present perfect continuous kayak gitu. Nah, itu pakainya adalah I have been, bukan I have lagi. Kalau present perfect continuous apa tuh Kak formulanya? Jadi kalau present perfect continuous itu pakainya adalah subject plus has atau have, masih sama, cuman ini ditambah been sebelum verbnya, ditambah been. Dan verbnya bukan pakai verb 3 lagi, tapi pakai verb ing. Kenapa pakai verb ing? Karena kan continuous. Kalau continuous itu sedang masih dilakukan, jadi pakainya verb ing, bukan verb 3 kayak gitu deh. Nah, biar gak bingung, Kalva kasih contohnya ya. Jadi Kalva ulangi lagi nih sebelum Kalva kasih contoh. Untuk persamaan dari I have dan I have been ini adalah sama-sama menceritakan tentang kejadian di masa lampau, tapi perbedaannya untuk I have kejadiannya itu sudah selesai terjadi, makanya pakai verb 3 biasanya ya. Terus kalau misalnya I have been itu pakai verb ing karena kejadiannya masih terjadi sampai sekarang kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke contoh yang pertama. Contohnya yaitu I have dulu ya. Nah, kalau I have berarti apa? Hayo, tadi tensesnya pakai present perfect, yang mana di situ ada subject plus has atau have plus verb 3. Contohnya di sini adalah I have eaten 3 times a day. Tuh kan dia pakai eat-nya pakai verb 3. Nah, di sini dia bilang kalau misalnya aku tuh hari ini udah makan 3 kali loh. Berarti dia ngomongnya itu setelah dia makan 3 kali seharian ini. Makanya pakai I have kayak gitu. Terus contoh yang kedua adalah I have read the book. Aku udah selesai baca buku ini. Berarti kalau dia pakai I have read the book, berarti dia itu udah selesai baca buku yang dia maksud kayak gitu. Berarti udah sampai halaman terakhir, udah nggak dibaca lagi dan sudah nggak lagi baca, udah tidak sedang membacanya kayak gitu ya. Nah, itu tadi contoh tentang I have. Nah, sekarang kalau I have been itu apa sih Kak contohnya? Nah, kalau I have been itu pakai present perfect continuous, yang mana di situ formulanya kan dari subject plus has atau have plus been plus verb ing. Nah, di sini verbnya adalah pakai verb ing. Contohnya adalah she has been waiting for you all day. Jadi dia itu udah nungguin kamu seharian ini kayak gitu. Tapi waktu dia ngomong kayak gitu, itu dia tuh juga si dianya ini masih nungguin. Jadi ketika dia bilang kayak gitu, si dianya ini masih nungguin. Makanya di sini pakai waiting, pakai verb ing kayak gitu. Terus contoh yang kedua yaitu I have been reading a novel that you
lend me. Jadi di sini aku bilang kalau misalnya aku tuh udah baca buku yang kamu pinjemin ke aku, baca novel yang kamu pinjemin ke aku. Nah, waktu dia bilang kayak gitu, dia itu juga lagi baca. Jadi bukunya tuh sudah dibaca, tapi mungkin belum selesai. Jadi masih sampai halaman kesekian gitu. Jadi dia bilang tuh, aku tuh udah baca loh buku yang kamu pinjemin ke aku, tapi bukunya itu masih dibaca sampai sekarang. Kayak gitu deh, jadi belum selesai baca. Aku sebenarnya aja kayaknya cukup jelas ya penjelasannya Kak Elva tentang perbedaan I have dan I have been. Semoga sahabat Genesis udah gak bingung lagi ya kapan menggunakan I have dan kapan menggunakan I have been. Kalau gitu kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.